Halo semua. Halo semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Esra Medi Roslina Slain, NIM 11S22043 dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum ketiga dari mata kuliah dasar pemrograman. Di sini saya akan langsung membuka codingan saya di Visual Studio Code, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tipe point. Di sini saya akan langsung menjalankannya di CLSP, yaitu dengan satu contoh yang ada di praktikum saya. Pertama, saya akan memanggil file saya dengan cara load tipe point.lsp. Dan di sini saya akan mencoba dengan beberapa contoh. Yang pertama itu setkey P1, make point 3 dan 5. Yang kedua yaitu dan selanjutnya di sini kita disuruh yaitu dengan disuruh untuk menentukan memberikan absis dari poin P. Tadi saya sudah memasukkan dua integer yang dengan definisi make point x y membentuk sebuah poin dari x dan y dengan x-nya yaitu sebagai absisnya dan ordinatnya yaitu sebagai y. Absis dari P1 ini yaitu 3 dan ordinatnya ordinat P1 yaitu 5. Latihan praktikum kedua yaitu spesifikasi predikat. Di sini kita disuruh untuk menentukan jika dia berada di absis P sama dengan 0 dan ordinat P-nya 0, maka dia akan is origin. Dan menentukan kuadratnya. Yang pertama, jika dia absis P lebih besar dari 0 dan ordinat P-nya lebih besar dari 0, dia berada di kuadrat 1. Jika dia absis P lebih kecil dari 0 dan ordinat lebih besar dari 0, dia akan berada di kuadran 2. Yang ketiga, absis P lebih kecil dari 0, ordinat P lebih kecil dari 0, dia kuadran 3. Dan absis P lebih besar dari 0, serta ordinat P-nya lebih kecil dari 0, dia akan berada di kuadran keempat. Sekarang saya akan mencoba menjalankannya di CLSP. Saya akan memanggil file saya itu dengan cara load spesifikasi .lsp. Sorry. Maksud saya load kutip spesifikasi predikat sesuai dengan nama file yaitu predikat.lsp. Di sini saya juga akan mencoba beberapa contoh yang ada di praktikum saya. Is origin make point 22. Di sini dia akan menghasilkan nilai true. Nilai nil atau salah. Kedua yaitu make point dari 00 seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jika dia berada di titik 00, maka dia akan menghasilkan nilai true. Selanjutnya itu kuadran. Kuadran dari make point 10 11 deh. 11 dia berada di kuadran 1 karena dia lebih besar dari 0 dan juga B-nya juga lebih tahu make point-nya lebih besar dari 0.
kedua kuadran dari 1 dan -1. Dia akan berada di kuadran 4. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan praktikumnya. Yang pertama yaitu is on by.lsp. Pada tantangan ini kita disuruh untuk membentuk sebuah poin dari X dan Y dengan X-nya sebagai absis dan Y-nya sebagai ordinat. Berikut adalah codingan saya. Jika dia absis is on BY ini, is on BYP ini ialah kondisi di mana absis P-nya sama dengan 0. Maka di LSP-nya ialah sebagai berikut. Saya akan memanggil file saya itu dengan dia itu dipanggil berikut. Is on sby.lsp. Seperti yang ada di contoh praktikum saya akan mencoba satu contoh yaitu yang berada di set key P1 make point dari make point 3 dan 4. Nah, di sini dia akan berada di sumbu, dia akan ada di is on BY-nya yaitu is on SBY-nya dari P1 ialah nil. Kenapa dia nil? Karena tadi seperti yang kita tahu bahwa is on BY itu yaitu sebuah titik P atau is on BP ini jika P-nya sama dengan 0. Kita coba satu contoh lagi yaitu set key P2 make point 0 dan 9 dengan is on BY-nya dari P2 akan menghasilkan nilai true. Tantangan praktikum kedua yaitu is equal dengan codingan sebagai berikut. Atau di sini kita bisa melihat bahwa is equal P1 dan P2 ini ialah absis P1 sama dengan absis P2. Begitu juga dengan ordinat P1 sama dengan ordinat P2. Seperti yang ada di praktikum saya, bahwa is equal ini yaitu membentuk sebuah poin dari X dan Y. Sama. Saya yang ini nih. Maksud saya yaitu is equal P1 P2 ini melakukan pengecekan apabila titik P sama dengan titik P2. P1 sama dengan titik P2. Saya akan langsung menjalankannya di CLSP. CLSP. Memanggil file saya. Load. Is equal lsp dengan contoh yang sudah ada di praktikum saya. Yaitu segi
satu dari 3 dan 4, yaitu 3 dan 4, dan set key B2 back point dari 2 dan 3. Dia akan 2 dan 3 juga. Di sini saya akan mencobanya dengan cara is equal, mengecek apakah poin 1 P1 dan P2 berada di atau sama dengan. Namanya sama, yaitu dengan cara is equal P1 P2, dia akan bernilai. Nah, selanjutnya itu contoh yang kedua, saya mencoba masukkan set key P1 dari backprint 3 dan 4. Atau kita ganti deh jadi 2 dan 1. Yaitu di titik 2 dan 1 set key dari 2 dan 1. Mencobanya dengan cara is equal P1 P2, maka dia akan bernilai true. Seperti yang sudah ada di pengertiannya tadi, bahwa di set is equal ini yaitu melakukan pengecekan apakah titik P1 sama dengan titik P2. Di tantangan yang ketiga yaitu translasi SBY PN. Di sini yaitu map point X-nya membentuk sebuah P dari X dan Y dengan X sebagai aksis dan Y-nya sebagai ordinat juga, yaitu dependensi dan spesifikasi selektornya. Untuk codingannya yaitu sebagai berikut. Translasi SBY ini yaitu mengembalikan sebuah titik hasil translasi titik P searah sumbu Y dengan sejauh YN. Kita akan langsung mencobanya di CLSP. Yaitu dengan pemanggilan file translasi SBY LSP dengan contoh sebagai berikut, yaitu set key 1, set key P1, make point 22. Translasinya yaitu sebagai translasi SBY P1. SBY P1. Kita ulang dari awal. Ada set key P1. Yaitu translasi P1 dan P1 4. Jika tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di sini kita akan mengembalikan sebuah titik hasil dari titik B searah dengan sumbu Y dan sejauh N. Di sini saya akan membuat jauh dari titik yang sudah saya buat dari titik 22. Saya akan mencari hasilnya sejauh 4. Maka dia akan menghasilkan 2 dan 6.
Contoh kedua yaitu set Q P2 dari titik dari poin 9 dan 0. Kan translasinya dia akan menghasilkan translasi dari translasi N-nya yang saya buat sejauh dari 7, maka dia akan berada di maksud saya dari set translasi P2-nya. P2 dia akan berada di titik 0 dan 16. Tantangan yang terakhir yaitu jarak P1 dan P2 di mana di sini kita disuruh untuk mengembalikan sebuah nilai real yang merupakan jarak antara titik P dan titik P1 dan P2 dengan codingan saya sebagai berikut dan saya akan langsung mencobanya di CLSP. Dengan contoh yang sudah ada di praktikum saya akan mengambil dua contoh, yaitu nama pemanggilan file load, jarak .lsp, load jarak .lsp dengan contoh sebagai berikut. Set key P1 make point 24 di 24 dan set key P2 20 1 20 dan 1. Di sini dia akan menghasilkan jarak. Ini kami buat maksud saya akan menghasilkan jarak sebagai berikut. Eh, jarak. Saya akan mencoba mengulangnya yaitu dengan sebagai berikut. Pertama yaitu pemanggilan file. Load jarak LSP. Teman saya akan mengulangnya dari sini. CLISP. Pemanggilan file jarak LSP. Dengan contoh yang sudah ada di platform saya. Set key 1 win dia akan menghasilkan jarak dan bedanya sebagai berikut, yaitu 18,248287. Hasilnya saya mendapatkan hasil seperti itu karena menggunakan rumus dari Pythagoras, yaitu akar dari
2 akar dari 2 dan akar dari 2 kuadrat tambah 4 kurang 4 kuadrat. Maksud saya 2 kuadrat dikurang 20 kuadrat dan ditambah dengan ordinatnya yaitu maka di sorry maksud saya ini menggunakan rumus Pitagoras. Hmm, sekian yang dapat saya sampaikan. Yang saya sampaikan. Jika mungkin ada dari penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.